Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amin Tarjo, salah satu guru mata pelajaran Bahasa Indonesia yang mendapat tugas tambahan sebagai Wakil Kepala SMP Negeri 3 Moga pada tahun 2023 ini. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menceritakan sejarah berdirinya SMP Negeri 3 Moga. Pada awalnya SMP Negeri 3 Moga menerima siswa baru pada tahun 1995-1996, padahal belum memiliki gedung. Karena kebaikan dan kerjasama dengan pemerintah Desa Mandiraja, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, yang kebetulan adalah kepala desa bernama Bapak Haji Nur Rahman, mempersilakan kepada kepala sekolah dan Dewan Guru SMP Negeri 3 Moga untuk bisa menempati gedung Madrasah Nur Huda Desa Mandiraja, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang. Siswa baru kelas 7 atau kalau dulu kelas 1 sejumlah 20 anak, 10 anak laki-laki dan 10 anak perempuan. Secara de facto SMP Negeri 3 Moga menerima siswa baru pada tahun pelajaran 1995-1996 yang saat itu menempati gedung Madrasah Nur Huda Desa Mandiraja, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang. Setelah itu pihak sekolah tetap mengajukan permohonan tentang penegrian atau pembukaan dan peresmian SK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, dan surat keputusan itu turun ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Bapak Wardiman tertanggal 29 Januari 1998. Jadi secara de facto menerima muridnya 1995, tapi secara de jure berdasarkan dokumen yang ada kita menetapkan hari lahir SMP Negeri 3 Moga mengikuti tanggal SK tersebut, yaitu tanggal 29 Januari 1998, sehingga sampai tahun 2023 sekarang berusia 25 tahun. Siswa kelas 1 SMP Negeri 3 Moga selama 1 tahun menempati gedung Madrasah Diniyah Nur Huda Desa Mandiraja, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang. Kemudian menuju atau menempati gedung SMP Negeri 3 Moga yang sudah jadi. Jadi selama setahun siswa berada di gedung madrasah di tempat Dukuh Glempang, Desa Mandiraja. Proses pembangunan berlangsung selama setahun dan gedung jadi, sehingga anak yang tadinya menempati gedung madrasah Diniyah Nur Huda Desa Mandiraja sejumlah 20 anak naik kelas 2 boyong menempati gedung baru yang baru jadi sambil menerima siswa baru
kelas 7 sebanyak 2 kelas. Sehingga kelas 7 dan kelas 8 pada tahun pertama ada 3 kelas. Kelas 1-nya menerima 2 kelas siswa dan kelas 2-nya 1 kelas, sehingga ada 3 kelas. Sementara gedung baru yang dibangun, ruang kelasnya ada 9. 3 kelas yang dipakai, 6 kelas kosong karena muridnya tidak ada. Kemudian ruang yang ada selain ruang kelas adalah laboratorium IPA, perpustakaan, ruang aula, dan ruang guru TU kepala sekolah. Ketika siswa menempati gedung baru, mebler, meja, kursi, lemari belum ada, sehingga 3 kelas itu proses belajar mengajarnya lesehan, gelaran tikar atau karpet, sepatu sandal dilepas di luar, karena memang kursi, meja, lemari, papan tulis, dan lain-lain belum ada. Ruang kelas pada gedung yang baru selesai dibangun ada 9, kemudian 6 masih kosong, 3 yang terisi siswa. Kemudian ada bantuan, ini salah satu ruang TU tapi berfungsi juga sebagai ruang guru. Kemudian di sebelahnya ruang kepala sekolah. Mengapa ruang TU dipakai juga sebagai ruang guru? Karena gurunya masih sedikit. Gurunya yang saya catat itu ada 6 orang. Kemudian staf TU-nya ada 2, Bu Harti dan Bu Sri Astuti. Maka guru dan TU selalu bersama-sama berada di satu ruang yang agak sempit. Meja kursinya juga belum ada. Meja kursinya pinjam milik Mbah Wiknya, salah satu anggota komite sekolah atau BP3. Mbah Wiknya meminjamkan meja yang besar dan 2 rusbang, sehingga guru dan TU cukup duduk di situ. Bahkan kalau kepala sekolah ya bersama-sama duduk di rusbang yang besar itu, karena kondisi awal mebler, meja, kursi, lemari belum datang, hanya gedungnya saja yang sudah digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. SMP Negeri 3 Muga menempati lahan seluas 8.010 meter. Lahan itu, lahan yang dibangun SMP Negeri 3 Muga itu adalah tanah wakaf yang pemiliknya adalah Haji Badruddin dari Desa Kejene. Saya dapat informasi dari menantu Bapak Haji Badruddin, yaitu Bapak Irsyad, yang kebetulan juga anggota komite sekolah tahun ini, menceritakan bahwa bapak mertuanya sebenarnya tidak ingin menjual tanah ini, tapi berhubung tanah ini mau dipakai untuk lembaga pendidikan, khususnya SMP negeri bukan swasta, maka mertua Bapak Irsyad sangat mendukung. Beliau, Bapak Haji Badruddin, memang menginginkan keluarganya atau masyarakat khususnya Desa Kajenengan yang termasuk wilayah Kabupaten Tegal sangat kesulitan jika anak-anak akan melanjutkan pendidikan ke tingkat SMP.
karena lokasi yang terdekat SMP Negeri 1 Moga itu jauh, kemudian belum ada jembatan, karena desa Kajenengan kalau ingin sekolah ke SMP Moga saat itu harus menyeberangi sungai. Maka Haji Badrudin sangat menghendaki anak-anak khususnya warga desa Kajenengan bisa sekolah ke sekolah yang letaknya lebih dekat dengan desa Kajenengan. Maka begitu ada tawaran tanah Haji Badrudin akan didirikan sekolah, beliau sangat senang sekali. SMP Negeri 3 Moga terletak di perbatasan dengan Kabupaten Tegal, wilayah selatan Kabupaten Pemalang. Ini dibatasi oleh Kali Rambut, sebelah timur Kali Rambut Kabupaten Pemalang, sebelah barat Kali Rambut Kabupaten Tegal. Dan SMP Negeri 3 Moga berada kurang lebih 200 meter sebelah timur Kali Rambut, sehingga bisa dibayangkan bahwa sekolah ini adalah sekolah pinggiran. Namun demikian, dalam perjalanan waktu, Bapak Ibu, baik guru maupun staf TU dan peserta didik selalu berupaya semaksimal mungkin agar bisa berprestasi. Bisa saya contohkan salah satu prestasi yang pernah dicapai oleh siswa SMP Negeri 3 Moga adalah yang tertuang pada piagam penghargaan ini. Di sini juara 2 tingkat nasional dengan topik yang diangkat adalah lomba teknologi tepat guna tingkat nasional untuk siswa SMTP tahun 2006. Ini tahun 2006 saja siswa kita pernah punya prestasi yang luar biasa, juara 2. Prestasi-prestasi yang lain ini ada buktinya, sudah didokumentasi, sudah ditata di lemari etalase, baik berupa piala maupun berupa sertifikat. Prestasi yang bisa dibanggakan oleh siswa, termasuk oleh Bapak Ibu, adalah salah satu ciri khas pembelajaran SMP Negeri 3 Moga. Lebih tepatnya adalah kegiatan pembiasaan yang dilaksanakan setiap hari Sabtu jam ke-0. Jam ke-0 itu sebelum jam pertama, anak-anak kumpul di halaman. Hari Rabu jadwalnya adalah pembiasaan tadarus Al-Quran. Kemudian hari Kamisnya pembiasaan tepatnya sama di lapangan upacara. Semua anak kumpul membawa kitab kuning, kitab takrib. Anak-anak dibimbing oleh salah satu guru SMP Negeri 3 Moga yang mumpuni, karena beliau Bapak Saiful Hadi kebetulan di rumah adalah pengasuh sebuah pondok pesantren Al-Munawar di Desa Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang. Barangkali kegiatan seperti ini jarang dilakukan di sekolah-sekolah lain. Ciri khas berikutnya yang tidak dimiliki oleh sekolah lain adalah hari Jumat pagi jam ke-0 juga siswa kumpul kelas 7, 8, 9 membawa kitab Asmaul Husna, kemudian sholawat mudhoriyah dan risalah awal, dibimbing oleh salah satu guru. Kebetulan pembimbingnya adalah saya.
Ini menjadi salah satu ciri khas SMP Negeri 3 Muka yang kebetulan sesuai dengan masyarakat sekitar SMP Negeri 3 Muka.